Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini saya merekam untuk materi kita yang namanya adalah tujuan penulisan. Jadi ini adalah materi setelah UTS dan ini akan kalian buat nanti pada saat pertemuan 9 seperti itu. Nah, baik. Sebelumnya saya akan himbau buat teman-teman, silakan coba pikirkan hobi, kemudian pengetahuan kalian tentang apapun, dan kalian akan jadikan sebuah penelitian dari hobi dan kesenangan kalian atau pengetahuan kalian seperti itu. Jadi ini yang akan kita coba gali, teman-teman. Jadi hobi itu banyak. Kemudian pengetahuan kalian juga silakan dipanggil lagi, entah mengenai masalah keteknikan atau masalah pop lainnya seperti itu, entah komik, film, kemudian mesin misalkan, atau dalam hal ini hobi-hobi lainnya seperti itu. Baik, saya akan coba bahas. Baik, teman-teman, ini adalah konten hari ini, jadi tentang membuat tesis dan kemudian tentang tema dalam penelitian, dan setelah itu ada pengungkapan maksud, dan setelah itu akan perbedaan dari sebuah paragraf, deskripsi, narasi, eksposisi, argumentasi, dan persuasi. Baik, ini adalah sebuah perbedaan dalam jenjang akademik seperti skripsi, tesis, dan disertasi. Teman-teman nanti akan pada tahap skripsi, kalian adalah akan menguji teori seperti itu. Jadi ini hal yang akan diangkat dalam skripsi nanti. Kemudian menguji teori itu apa sih maksudnya, Pak? Jadi apakah teori dan kemudian keadaan realita tersebut sejalan? Kalau tidak sejalan, kenapa sebabnya? Dan kalau sejalan, kenapa sebabnya? Itu adalah menguji, yang sifatnya adalah deskripsi, yaitu menjelaskan atau menggambarkan. Kemudian kalian akan menguji apakah dalam hal itu teori tersebut relevan atau usang seperti itu. Yang kedua adalah jika kalian melanjut S2, maka kalian akan berhadapan dengan tesis nanti, yang intinya adalah menghasilkan perbedaan dan kebaruan. Jadi saya contohkan, misalkan dalam hal ini kopi atau tembakau lah seperti itu. Tembakau yang kita ketahui adalah bahan bakunya terbuat dari daun tembakau seperti itu, atau rokok jadi bahan bakunya adalah tembakau. Nah, kemudian kebaharuannya adalah jika ditambahkan modifikasi kecil seperti itu. Petani Indonesia saat itu menambahkan cengkeh dan juga ramuan lainnya sehingga menjadi sebuah hal yang baru. Jadi teman-teman, kebaharuan itu lebih ke arah modifikasi, entah dari bahannya kah yang ditambahkan, metodenya kah yang digunakan, atau dalam hal ini pasarannya atau modifikasi lainnya. Itu adalah sebuah kebaruan sebenarnya. Jadi selain menguji teori, dia juga ada sebuah perbedaan dan kebaruan dari seperti itu. Jadi rokok Indonesia yang kretek adalah sebuah kebaruan dari para petani tembakau di Indonesia. Seperti itu analoginya ya. Terakhir adalah disertasi. Jadi dalam hal ini ditekankan dalam menghasilkan, menguji, dan membuat sebuah produk. Teman-teman, saat membuat rokok, saya balik lagi ke rokok ya. Jadi rokok cengkeh itu kemudian diuji apakah dalam hal ini dinikmati oleh konsumen dan tahan terhadap cuaca dan dalam hal ini perbedaan suhu lainnya, dan bagaimana dengan rasanya seperti itu. Itu adalah sebuah uji dalam produk. Setelah itu dia akan dihasilkan, dalam hal ini diproduksi massal jika produk itu lulus uji kualitas atau uji kompetensi lah seperti itu. Bukan kompetensi, uji kualitas dalam hal itu. Jadi disertasi itu boleh jadi adalah sebuah tugas akhir yang memang kompleks, namun bukan berarti jauh dalam hal ini dari kita untuk
menggapainya. Semua bisa digapai. Apakah skripsi bisa sedalam disertasi? Bisa. Kemudian skripsi Anda dalam hal ini adalah hal yang setara disertasi jika memang objek, metode, dan pengambilan data itu sesuai dengan kaidah-kaidah disertasi seperti itu. Baik, saya akan lanjut. Oke, ini adalah langkah membuat penelitian. Teman-teman, boleh jadi penelitian adalah dihasilkan dari yang namanya adalah keresahan seperti ini. Jadi keresahan itu adalah tanda tanya, atau dalam hal ini hal yang ingin kalian selesaikan atau hal yang ingin kalian tawarkan, hal-hal kebaruan seperti itu. Dan kemudian yang kedua adalah metodologi, artinya adalah cara pengambilan datanya seperti apa. Apakah melalui wawancara, observasi, sebar angket, maupun studi dokumen. Seperti studi dokumen itu mencari jurnal, membaca buku, dan kemudian yang lainnya. Yang ketiga adalah pembahasan, dan terakhir simpulan. Ini adalah salah satu langkah membuat penelitian yang boleh jadi sederhananya seperti ini. Bisa kalian timbulkan dari sebuah keresahan atau hobi atau kesenangan kalian yang punya pengetahuan sebelumnya. Oke, baik, saya akan coba lanjut. Baik, kita sampai kepada sebuah kalimat tesis. Teman-teman, mungkin ini adalah sebuah tema yang baru. Jadi, kalau kalian menulis sebuah tesis atau sebuah penelitian, maka kalian dimulai dari sebuah judul. Itu juga dipersilakan seperti itu. Jadi dari judul tersebut kalian punya sebuah ide yang bisa diuraikan. Nah, tesis menjawab hal itu. Jadi tesis adalah kalimat yang memuat gagasan pokok atau pikiran pokok dalam suatu tulisan yang dinamakan kalimat tesis. Jadi teman-teman, ini pokok yang kalian akan buat hari ini adalah kalimat tesis. Berisi tentang gagasan pokok atau pikiran pokok dalam sebuah tulisan kalimat. Baik, ini adalah contohnya. Nah, ini contohnya nih. Jadi kemampuan berbahasa Indonesia dalam hal menulis pada umumnya masih pada tahap semenjana, artinya rendah. Oleh sebab itu, perlu dicari penyebabnya sehingga pengajaran bahasa Indonesia dapat diperbaiki. Ini adalah kalimat tesis teman-teman yang panjang seperti ini, dan ada sebuah gagasan pokok atau ide pokok dalam hal itu. Nah, ide pokok ini saya akan coba uraikan menjadi 3 hal, yakni uraian tentang kemampuan menulis, kemudian analisis penyebabnya, dan saran perbaikan. 3 hal ini ada dalam kalimat tesis ini. Jadi kita coba lihat bahwa uraian kemampuan menulis ini kan ada kata kunci di sini tentang masalah menulis seperti ini. Kemudian yang kedua adalah sebab-sebabnya menulis itu adalah hal yang dikatakan rendah, tahapnya rendah. Maka ini juga ada dalam kalimat tesis ini. Nah, seperti ini nih. Semenjana kan atau rendah. Saya akan jelaskan di nomor 2. Dan ketiga adalah saran perbaikan. Ini adalah opsi diperbolehkan atau tidak. Tapi saya rekomendasikan kalian tulis saran perbaikan sebagai upaya kalian untuk memberikan alternatif dalam perbaikan dari kalimat tesis itu. Jadi kalimat tesis ini adalah sebuah gambaran umum dari penelitian yang akan kalian capai. Tapi saya akan jelaskan skemanya nanti. Ini adalah hasil akhir dari tesisnya seperti ini. Nah, ini contohnya. Dan kemudian saya akan coba buat tahap-tahap seperti ini. Baik, cara menentukan tesis. Menentukan topik karangan lalu membatasinya. Setelah tentukan topiknya, kemudian buatlah beberapa gagasan. Setelah itu buat pertanyaan tentang gagasan itu. Membuat jawaban, kemudian membuat jawaban dari pertanyaan-pertanyaan, dan pilih salah satu jawaban sebagai tesis. Nah, ini adalah skema tesis teman-teman. Jadi topik umum, pilih yang sesuai dengan kemampuan Anda. Jadi apakah dalam hal ini sesuai dengan
pengetahuan kamu atau Anda sekalian, pilih yang paling Anda kuasai sesuai dengan kemampuannya. Kemudian batasan topik buatlah secara rinci dan kemudian buatlah secara detail, karena itu yang menjadi perbedaan dengan penelitian lainnya seperti itu. Ini adalah sebuah batasan topik ini yang menjadi krusial, artinya adalah sejauh mana kebaruan seperti itu. Jadi itu adalah batasan topik. Kemudian yang ketiga adalah pernyataan atau gagasan atau permasalahan. Buatlah secara konstruktif dan menarik. Artinya ada sebuah pernyataan-pernyataan yang menarik dari tema hobi kalian atau dalam hal ini permasalahan dari pengetahuan yang kalian kuasai seperti itu. Baik, ini adalah skemanya. Jadi skema ini adalah garis besar dalam melakukan sebuah tesis. Maka contoh yang lebih konkret adalah, saya langsung lanjut ya. Nah, baik. Kita sampai kepada skema yang lebih kompleks, skema yang lebih lengkap. Kita lihat tadi buat topik umum. Topik umum adalah memuat hal-hal yang bersifat umum. Misalkan kekayaan alam di lautan Indonesia kan banyak. Kekayaan alam itu kan banyak. Maka dari itu saya tuliskan di sini kekayaan alam di lautan Indonesia sebagai permulaan untuk dijelaskan ke bawahnya. Nah, setelah itu kekayaan alam lautan kan, alam itu kan banyak. Tidak hanya laut, tapi ada juga energi gelombang, kemudian tambangnya, garam, pasir, energi angin dalam laut juga dimanfaatkan sebagai kekayaan alam juga, dan lainnya seperti itu. Setelah itu saya akan coba merinci jadi topik terbatas. Saya pilih aja deh penangkapan ikan, karena saya juga senang makan ikan laut dan juga senang melihara ikan. Setelah itu saya akan buat pernyataan yang boleh jadi adalah keresahan saya terhadap para petani atau para nelayan di laut Indonesia. Yang pertama adalah sebagian besar penangkapan dilakukan dengan alat tradisional. Kedua, penangkapan ikan tidak dilakukan tanpa mengingat kelestarian alamnya. Tiga, hasil tangkapan ikan yang tidak bertahan lama. Dari tiga hal ini, pernyataan ini adalah memuat sebuah permasalahan boleh jadi, atau hal-hal yang menarik seperti itu. Kebanyakan memang permasalahan, dan saya rekomendasikan adalah jika membuat sebuah pernyataan, kalian harus buat secara real mungkin ya, seperti itu. Setelah itu saya pilih yang paling menarik, misalkan nomor 1. Sebagian besar penangkapan dilakukan dengan alat tradisional. Nah, nomor 1 ini saya buat pertanyaan. Saya juga dalam hal ini membuat sebuah pertanyaan lagi. Saya tambahkan, mengapa sebagian besar dilakukan dengan alat tradisional dalam menangkap ikannya? Kemudian saya jawab, pernyataan yang berhubungan. 1. Bahwa para ilmuwan kelautannya masih rendah dalam melakukan penelitian tentang hasil tangkapan ikan. Nomor 2, sarana dalam penangkapan ikan yang masih belum terjangkau oleh nelayan. Ini adalah jawaban dari kenapa para nelayan itu menangkap ikan dengan alat tradisional. Dan jawaban saya adalah para ilmuwan yang belum bekerjasama oleh para nelayan atau belum meneliti lebih lanjut mengenai alat-alat yang harus digunakan untuk mempermudah nelayan. Seperti kita ketahui bahwa nelayan-nelayan asing itu alat-alat canggih-canggih, teman-teman. Dan itu adalah sebuah upaya dari para peneliti di luar negara tersebut untuk meningkatkan taraf hidup para petani. Para peneliti itu menyumbangkan pikirannya dengan teknologi seperti misalkan citra satelit, kemudian citra pembaca ikan seperti itu, yang boleh jadi nelayan Indonesia belum ada ya, seperti itu, dan lain-lainnya. Jadi dari tipe kapal dan juga peralatan lainnya seperti itu. Itu adalah kerjasama dari para pelaut dan juga para peneliti di luar negeri. Yang kedua adalah sarana dalam penangkapan ikan yang masih belum terjangkau oleh nelayan. Mahal.
ongkos yang mahal ketika nelayan mau memulai untuk menangkap ikan. Boleh jadi dari kapalnya, kemudian boleh jadi dari sewa lain-lainnya seperti itu, mesinnya kah, atau dalam hal ini ABK-nya kah, seperti itu, atau bahan-bahan yang lainnya. Nah, itu adalah sebuah sarana dalam menangkap ikan. Baik, saya akan mulai. Kemudian saya pilih yang paling menarik. Yakni nomor 1, yakni para ilmuwan yang masih rendah dalam melakukan penelitian di Indonesia. Baik, ini hasilnya adalah seperti ini. Nah, ini adalah hasil tesis saya. Jadi para ilmuwan kelautan yang masih rendah dalam melakukan penelitian di Indonesia, saya akan coba jelaskan dengan poin-poin yang seperti ini. Oke, yang pertama adalah uraiannya. Seperti apa sih keadaan peneliti di Lembaga Kelautan Indonesia? Yang kedua adalah penyebab rendahnya melakukan penelitian. Yang ketiga adalah saran untuk lembaga dan peneliti kelautan di Indonesia. Jadi ini adalah sebuah kerangka analisis dari tesis yang saya buat berdasarkan skema yang tadi seperti itu. Oke, silakan kalian boleh melakukan penelitian ini. Silakan teman-teman buat dua hal ini, halaman 12 dan 13 ya kalau nggak salah. Jadi buat skema seperti ini sesuai dengan hobi dan minat kalian. Kemudian yang kedua adalah kalian buat tesis sebagai hasil akhir dari skema tersebut dan buat kerangka analisisnya. Jadi ada sekitar 3 tahap ya. Membuat pernyataan 1, 2, dan terakhir adalah membuat kerangka analisanya seperti ini. Baik, jika ada pertanyaan boleh disampaikan di WhatsApp group. Sekian dan terima kasih.